Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu akan bahas latihan ulangan yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi kalau misalkan kalian udah coba mengerjakan, nah sekalian dicek kira-kira jawabannya benar atau tidak. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini tipe-tipe pertanyaannya ini tentang hambatan ya, karena ini dia ngomongin ada kawat. Nah, katanya seutas kawat ini punya panjang L dan diameter D. Jadi pertama kita tulis dulu ya yang diketahuinya dulu di sini. Ini yang diketahui yang pertama L1 sama dengan L, ini karena nanti akan ada L2. Kemudian diameternya D1-nya ini kita sebut D. Setelah dialiri arus listrik, berarti arus listriknya ini I1 sama dengan 10 mili ampere. Ini kalau kita rubah ke ampere jadi 10 pangkat min 2 ampere. Nah, kemudian beda potensial antara kedua ujungnya, berarti V-nya, V1-nya itu sama dengan 0,4 volt. Nah, jika kawat tersebut diganti dengan kawat lain yang terbuat dari bahan yang sama, lihat nih. Bahan yang sama artinya hambatan jenisnya itu nanti akan sama. Nah, hambatan jenisnya ini kita sebut aja rho aja ya. Rho 1 sama dengan rho aja. Nah, dan panjangnya sama, oke, berarti kita udah ngebandingin nih. Ngebandingin dengan kawat yang lain. Berarti kita tulis di sini ya. Tadi bahannya sama, berarti rho 2-nya sama dengan rho 1 sama dengan rho. Panjangnya sama, oke, berarti L2 sama dengan L1 sama dengan L. Tetapi diameternya 2D, berarti D2 sama dengan, 2D ya. Oke, sama dengan 2D. Nah, dilewatkan arus yang sama pula, berarti I2-nya sama dengan I1 sama dengan 10 pangkat min 2 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah beda potensialnya. Yang ditanyakan beda potensialnya, yang punya siapa? Yang punya kawat lain. Ini V2-nya berapa katanya ya. Yang pertama, oke, ini kita harus cari dulu R1-nya. Karena kan ini mau dibandingkan ya. Ini R1-nya berapa? Karena udah diketahui beda potensial, udah diketahui arus, maka ingat pakai hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, ini ya. Yang ditanyakan R1-nya berarti V1 per I1. V1-nya 0,4 dibagi I1-nya 10 pangkat min 2. Ini hasilnya berapa? Ini 40 ohm hasilnya. Sudah dapat? Ini adalah R1-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus hambatan yang biasa. Ya. Rumus hambatan. Nah, ini masih ingat nggak nih? R sama dengan rho L per A. Ini mencari hambatan. Kalau yang diketahui karakteristik jenis kawatnya. Kita masukkan, mencari R1. Nah, rho-nya kita tulis aja rho ya di sini ya. Rho L-nya kita tulis L karena ini kan kita nyari rho 1 ya, R1 ya. R1 rho 1 L1 per A-nya karena bentuk kawat itu seperti pipa gini ya. Nah, ininya kan lingkaran nih, ya. Lingkaran. Maka A-nya adalah A lingkaran, yaitu apa? Pi R kuadrat. Karena yang diketahuinya diameter, maka tinggal dibagi 2. Nah, berarti nanti Pi D1 per 2 kuadrat. Ini dari mana? Rumus luas lingkaran. Nah, ini luas lingkaran. Dari pi R kuadrat, R-nya ganti jadi D per 2 kuadrat.
Ini kita pecah. Rho 1 L1 Pi D1 kuadrat. Ini dikuadratkan, jangan lupa. Nah, kebanyakan nih suka lupa nih. Nah, ini menjadi apa? Ini menjadi 4 Rho 1 L1 per Pi D1 kuadrat. R1-nya masukkan masukkan kayak ini nih. Yang 40 ohm nih. Nah, ada yang bisa dicoret? Ini coret. Ya, jadi tinggal 10. Maka di sini nanti 10 ohmnya itu adalah Rho 1 L1 per Pi D1 kuadrat. Ini kita sebut persamaan yang pertama. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian ini masih kawat yang pertama. Sekarang kita kawat yang kedua. Ini kawat yang kedua atau kawat lain disebutnya ya. Masih pakai rumus yang sama, kita nyari berarti R2. R2-nya berarti Rho 2 L2 per. Nah, pakai yang ini ya. Pi ini D2 per 2 kuadrat. D2-nya masukin berapa? 2D. Jangan lupa dikuadratkan. Ya, ini pi, kemudian D2-nya kuadratkan, jadi 4D kuadrat per 2-nya kuadratin lagi, 4. Coret-coret. Ya, ini coret-coret, berarti hasilnya berapa? Rho 2 L2 per pi D kuadrat. Karena Rho 2 L2-nya sama dengan yang pertama, maka kita ganti menjadi Rho L per pi D kuadrat. Perhatikan. Rho L per pi D kuadrat. Ini juga sama. Karena Rho 1 sama L1-nya sama, kalau kita rubah kan jadi gini. Rho L pi D kuadrat juga. Nah, maka kita bisa masukin ke sini. Maka R2-nya akan sama dengan ini. Nah, maka R2-nya sama dengan 10 ohm. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan, apa katanya yang ditanyakan? V2-nya berapa? Maka menggunakan hukum ohm, V2-nya sama dengan I2 kali R2. I2-nya sama dengan 10 pangkat min 2 karena sama. R2-nya sama dengan 10, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1 volt. Nah, ini dia jawabannya. Oke.